Halo, perkenalkan saya Vincencio Faldi Prasangka dengan NIM 2147935 PI 1081. Pada video ini, saya akan memaparkan pembahasan soal UTS Biostatistika kelas C, Fakultas Biologi UGM, semester genap tahun 2022. Video ini dibuat sebagai jawaban dari UTS Biostatistika. Pada kelas Biostatistika ini, saya diampu oleh Bapak Dr. Irwan Indrayanto, Sarjana Sains, Master of Science, dan Ibu Oki Almas Amalia, Sarjana Sains, Master of Science. Langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk soal pertama. Soal yang pertama, A. Buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang biologi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Kemudian untuk soal 1B, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Nah, jadi pada soal pertama ini kita diminta untuk membuat rancangan penelitian di bidang biologi dan menjelaskan konsep variabel random yang ada dalam rancangan penelitian tersebut. Untuk jawaban soal nomor satu akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, untuk soal 1A, saya menggunakan jurnal yang telah saya dan kelompok 7 bahas. Kelompok saya, judul penelitiannya adalah penerapan metode statistik spasial temporal dan autokorelasi untuk mengidentifikasi klaster COVID-19. Saya dan kelompok menggunakan penelitian tersebut karena COVID-19 dan persebarannya merupakan bidang biologi terkait virologi. Untuk itu, pemahaman akan penyebaran virus menjadi bagian awal dari menentukan seberapa parah sih virus tersebut untuk dikorelasikan dalam penelitian lebih lanjut tentang viralitas. Kemudian, tujuan dari penelitian tersebut itu adalah untuk menyajikan data spasial untuk mengidentifikasi jumlah kasus COVID-19 dan membahas kemungkinan implementasi metode spasial dalam perencanaan vaksinasi. Nah, data yang spasial sendiri merupakan data yang berhubungan dengan tempat atau wilayah, sedangkan temporal itu adalah data yang berhubungan dengan waktu. Nah, kalau dua data ini apabila digabung akan memberikan suatu pola dalam dunia nyata yang sifatnya itu dinamis. Dalam hal COVID-19, data spasial temporal bisa digunakan untuk memprediksi kaitan kebijakan politik dan perilaku masyarakat terhadap dinamika kasus COVID-19. Nah, data tersebut ada beberapa kriteria yang perlu dikumpulkan. Data yang perlu dikumpulkan yang pertama, kebijakan politik terkait pandemik di berbagai negara. Yang kedua, angka kumulatif harian kasus COVID di suatu negara. Kemudian yang ketiga, ada populasi terbaru suatu negara. Dan yang keempat, rasio kasus dalam sebulan dan setahun. Itu kasus-kasus terkait kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Kemudian, berdasarkan data yang dikumpulkan tadi, ada dua jenis data yang didapatkan. Yang pertama, data kualitatif, yang merupakan data yang tidak dapat dihitung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung. Nah, data kualitatif yang didapatkan yakni kebijakan politik terkait pandemi di suatu negara. Sedangkan data kuantitatifnya itu berupa angka kumulatif kasus COVID, jumlah populasi negara, dan rasio dalam rentang sebulan atau setahun. Nah, menurut sumber datanya, data tadi merupakan data sekunder, yang berarti peneliti tidak mengambil atau mendapatkan secara langsung data mentah yang digunakan dalam penelitian. Namun, data tadi diambil dari sumber pusat data atau database yang dinamakan COVID-19 Database. Meskipun begitu, database ini berisi sekumpulan raw data atau data mentah yang perlu diolah kembali. Nah, kemudian di sini ada sebutan data kuantitatif discrete. Artinya, data kuantitatif di sini adalah data yang melalui perhitungan. Jadi bukan melalui pengukuran dengan alat. Seperti itu. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan 1B mengenai konsep variabel random, akan saya paparkan berurutan mulai dari definisinya. Nah, variabel random itu adalah suatu metode pemberian nilai untuk setiap elemen ruang sampel. Dalam kata lain, suatu variabel yang memiliki nilai akibat hasil dari kejadian acak atau random. Nah,
Nilai yang dimaksud merupakan bilangan real yang terpetakan dengan setiap elemen ruang sampel. Nah, ini contohnya itu dalam kasus pelemparan 3 buah koin. Nah, kejadian tersebut itu adalah kejadian acak. Ketika saya katakan bahwa variabel random itu kejadian munculnya gambar dari 15 kali percobaan pelemparan, maka bisa dihitung berapa kali sih gambar itu muncul saat percobaan. Dan dari situ akan didapat nilai real dari setiap elemen ruang sampel. Bisa jadi variabel randomnya itu atau kejadian munculnya gambar itu adalah 2 gambar atau 3 gambar dan seterusnya. Kemudian untuk variabel random tadi itu memiliki 2 jenis, yaitu variabel random discrete dan continue. Tadi sedikit sudah saya singgung di awal, namun akan saya lanjutkan dengan lebih lengkap di slide selanjutnya. Nah, untuk variabel random discrete itu adalah variabel yang memiliki nilai pada ruang sampel discrete. Nilainya berhingga dan sesuai dengan pola bilangan cacah yang dapat dihitung. Jadi, semua nilai dari ruang sampel itu dapat dihitung dan batasnya berhingga, merupakan diskrit. Contohnya, itu ada jumlah pohon yang ditebang dalam setahun, atau banyaknya orang yang menyukai mata kuliah statistika. Kan dari situ kan nilainya berhingga ya, ada apa ya, nggak infinite, dan kemudian kita bisa menghitung gitu jumlah pohonnya maupun jumlah orang yang suka statistika. Kemudian kalau variabel random continue, itu adalah variabel yang memiliki nilai pada ruang sampel continue. Memiliki nilai tak hingga banyaknya, biasanya dapat mulai pengukuran dan biasanya dibatasi oleh interval tertentu. Nah, contohnya itu berarti yang melibatkan pengukuran dan biasanya memakai alat seperti pengukuran panjang, berat, volume, atau bisa juga pengukuran curah hujan atau kecepatan angin. Yang pasti variabel random continue itu perlu menggunakan pengukuran. Kayak tadi contohnya kalau panjang itu kan begitu menggunakan penggaris atau meteran. Kemudian kalau berat kita menggunakan timbangan. Kemudian kalau misalnya curah hujan kita menggunakan alat pengukur curah hujan, angin itu bukan anemometer dan sebagainya. Eh, nah, dari rancangan penelitian tadi, yang termasuk variabel random discrete itu adalah angka kesembuhan, angka kematian, angka kasus pulih, populasi suatu negara, kasus dalam waktu mingguan dan tahunan, rasio kasus terinfeksi, dan kebijakan politik. Sedangkan variabel random continue itu tidak ada, karena kita tidak melakukan pengukuran, dan semua itu dihitung gitu, nggak ada yang kita mengukur pakai alat. Dan mungkin ini ada yang bertanya ya, kenapa kok kebijakan politik itu adalah diskrit gitu? Nah, dalam pertanyaan ini, kebijakan politik itu mengacu pada apa yang kebijakan politik terkait pandemi yang diambil oleh negara-negara di dunia dan dikorelasikan dengan dinamika kasus COVID-19. Nah, kebijakan itu lalu dihitung berapa sih negara-negara yang memiliki kebijakan yang sama. Apakah pola persebaran COVID di negara itu dan sekitarnya mengalami perubahan karena kebijakan itu? Nah, itu mengapa kebijakan politik ini dianggap sebagai diskrit karena kita menghitung seberapa banyak negara-negara yang menerapkan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk yang pertama 2A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Dan 2B, dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok, aplikasi distribusi Poisson di bidang biologi, sebutkan variabel yang dimiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Jadi, maksud dari soal nomor 2 ini meminta kita untuk menjelaskan terkait metode distribusi Poisson sebagai salah satu metode penentuan peluang berdasarkan Bernoulli gitu. Bernoulli berarti artinya memiliki peluang kejadiannya hanya 2, antara ya atau tidak, yes or no, 1 atau 0 kayak gitu. Di sini saya akan menggunakan juga jurnal baru untuk 2B ya, yang berkaitan dengan distribusi Poisson dalam bidang biologi. Kemudian untuk soal 2A, distribusi Poisson digunakan untuk mengetahui peluang suatu kejadian random dengan ruang sampel yang begitu banyak dan kejadian yang sedikit atau peluang terjadinya sangat kecil. Maksudnya berarti ketika kita memiliki suatu data yang besar, ruang sampel yang besar, dan kita perlu menentukan peluang terjadinya misal kejadian A. Berarti kan kejadian A itu memiliki peluang terjadi atau yes yang sangat kecil. Contoh pada kasus waktu tunggu. Dalam rentang waktu sebulan, diketahui rata-rata orang menunggu di suatu antrian itu bernilai misal B. Sedangkan kita mau mencari berapa sih peluang kalau pada hari tertentu itu waktu tunggunya akan lebih singkat dari 5 menit. Nah, disinilah kita memakai distribusi Poisson. Maka biasanya pola kejadian Poisson itu
banyak diasosiasikan dengan interval waktu. Diketahui rata-rata waktu terjadinya, seperti tadi ya, dan tetapi waktu pasti terjadi itu random gitu. Seperti contoh yang tadi waktu antrian. Kemudian dalam distribusi tadi, kita mencari peluang terjadinya kejadian dalam rentang waktu tertentu. Dalam contoh tadi berarti mencari gitu berapa peluang waktu tunggu kurang dari 5 menit dalam sebulan. Dari situ kan kita bisa memperkirakan nih, misal kita setiap hari menunggu dalam antrian, bisa dihitung berapa kali kita harus menunggu atau istilahnya mencoba gitu dalam bahasa statistik setiap harinya. Sampai waktu tunggu kurang dari 5 menit itu kita alami, terjadi begitu. Dan perlu diingat tapi bahwa interval yang dipakai tidak harus waktu. Jadi bisa juga dengan interval jarak atau luas area gitu. Nah, ketika memakai distribusi Poisson seperti tadi, ada tiga asumsi yang kita gunakan gitu. Yang pertama, kejadian tidak terjadi bersamaan. Yang kedua, kejadian itu independen. Dan yang ketiga, peluang tidak dipengaruhi interval kejadian sebelumnya. Maksudnya, kejadian itu harus berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelum atau sesudahnya. Alias peluangnya itu sama antara yes or no, satu atau nol. Kemudian, kejadian itu terjadi sendiri dan tidak dibarengi oleh kejadian lainnya. Contoh lain dari distribusi Poisson itu adalah peluang distribusi gitu. Bisa peluang distribusi spesies pohon dalam satu plot, kejadian peluruan radioaktif, peluang konsumen pelayanan pelanggan dalam sebulan, dan lain sebagainya. Dan dari situ bisa dilihat kita ya, bahwa kejadian-kejadian dalam contoh itu tuh ruang sampelnya besar gitu. Kayak contohnya kalau misalnya peluang konsumen menelpon layanan pelanggan dalam sebulan, bisa kita bayangkan kan pelanggan itu jumlahnya banyak gitu ya. Banyak sekali dan kalau dalam sebulan kita akan mencari berapa sih peluangnya itu menelpon kan berarti kan itu agak apa ya peluang kecil gitu dan biasanya tuh kita hanya tahu rata-rata terjadinya berapa rata-rata orang nelpon si layanan pelanggan atau customer service itu berapa gitu maka kita perlu memakai distribusi Poisson kayak gitu. Nah, kemudian untuk soal 2B mengenai aplikasi Poisson dalam bidang biologi itu saya memakai jurnal yang berjudul The Rate of Mutation of a Single Gene dipublikasikan pada tahun 2010 dalam jurnal uh, Nucleic Acid Research volume 38 nomor 5 di halaman 1575 sampai 1582. Saya memulai jurnal berkaitan dengan kecepatan mutasi sebuah gen karena mutasi dalam biologi itu kejadian yang random ya, sangat-sangat random dan bisa terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, beribu tahun sampai ratusan ribu tahun bahkan. Contohnya itu kayak kasus spesies baru yang dia evolusi karena evolusi gitu itu kan semua karena adaptasi yang di dalamnya pasti terdapat mutasi gitu dan karena terjadinya random dan ruang sampelnya itu besar mutasi ini tuh layak untuk dibahas kayak gitu dan dalam jurnal ini kecepatan mutasi the rate of mutation itu didefinisikan sebagai peluang kejadian mutasi gen dalam satuan waktu. Nah, satuan waktu yang dimaksud itu adalah 13 hari selama waktu kultur bakteri. Jadi, kalau kita mau mengukur mutasi gen ini, kita perlu apa namanya menggunakan kultur bakteri itu supaya kita bisa men-sequence DNA-nya dan itu waktu 13 hari. Dan mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa kenapa nggak dihitung aja satu-satu berapa mutasi yang terjadi? Kayak ngapain sih kita harus ngitung gitu, kayak peluangnya nggak ngitung langsung aja hitung mana sih yang mutasi mana yang enggak kayak gitu. Nah itu kenapa? Karena kalau demikian kan namanya menghabiskan waktu ya. Soalnya kan satu sequence DNA tuh bisa mengandung sampai 18.000 gen basa nitrogen gitu. Kemudian itu ada efek fluktuasi. Semisal nih mutasi yang terbawa oleh keturunan berikutnya dalam siklus pembelahan sel. Kan kalau kita dalam berkaitan tentang siklus pembelahan sel berkaitan dengan mutasi itu kan dibawa oleh keturunan-keturunan berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada itu tuh terlalu terikut hitung gitu nanti data itu tidak representatif gitu terhadap peluang mutasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk variabel yang memiliki distribusi Poisson itu yang pertama adalah rata-rata frekuensi mutasi per basa nitrogen suatu sequence DNA dilihat dari proporsi terhadap sequence yang tidak bermutasi. Kemudian yang kedua adalah peluang terjadinya mutasi pada setiap basa nitrogen dalam satu sequence DNA. Nah, kenapa variabel tersebut dipakai gitu? Karena dalam penelitian ini frekuensi mutasi itu kan terkait dengan peluang kejadian gitu tadi kan. Kecepatan itu kan terkait dengan peluang tadi. Sehingga kalau kita mengetahui proporsi nih, proporsi terjadinya mutasi dari basa nitrogen yang tidak bermutasi, maka akan lebih mudah gitu mendapatkan nilainya. Tinggal kita mencari selisihnya antara yang bermutasi dan yang enggak. Kemudian
kita tuh perlu mengetahui peluang untuk menentukan kecepatan mutasi. Jadi, distribusi Poisson itu merupakan cara yang tepat. Kalau kita bicara tentang alasan lainnya nih, mengapa harus memakai distribusi Poisson? Itu yang pertama, karena interval pengukuran itu dalam waktu 13 hari pada sekuens DNA berbahasa nitrogen. Jadi kita mempunyai interval di sini. Kemudian yang kedua, jumlah ruang sampel itu begitu besar. Satu untai bisa mencapai 7.350 sampai 18.000 bahasa nitrogen. Berarti kan ada sebegitu besarnya ruang sampel gitu, yang itu bisa terjadi mutasi gitu. Dan yang ketiga, kejadian mutasi itu paling banyak hanya 9 basa nitrogen per sequence. Dan yang keempat, kejadian mutasi itu berulang kecil dan independen antara satu dengan yang lain. Jadi karena asumsi data mutasi yang dipakai itu berulang kecil dan ruang sampel besar, kembali lagi nih kita perlu mengingat definisi Poisson itu sendiri. Inilah mengapa kita memakai distribusi Poisson. Nah, kemudian dapat dilihat juga pada kedua tabel ini, mutasi itu hanya terjadi sebanyak 8 buah dalam sel keturunan ke-6. Coba saya pointerkan ya. Saya bisa dilihat di sini ya, ke mutasi terjadi sebanyak 8 buah dalam sel keturunan ke-6 nih. Ini kan keturunan ke-6 nih, subklon 18.6. Ini mutasinya itu hanya terjadi 8 buah gitu. Sedangkan pada keturunan utama yang ini, itu ada 7 mutasi nih, kita hitung. Artinya kan dalam 6 kali kejadian pembelahan, itu hanya bertambah satu mutasi saja gitu di sini. Hanya bertambah satu mutasi saja, sedangkan ruang sampel itu berupa basa nitrogen mencapai 11.000 lebih nih. Saya lihat 11.025 basa nitrogen. Nah, dari situ tuh kita bisa menentukan kecepatan mutasi atau peluang terjadinya, yaitu sebesar 3,55 kali 10 pangkat negatif 5 dan 4,65 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti kan ini sangat kecil gitu ya peluangnya untuk terjadinya mutasi gitu. Jadi ya melihat dari tabel ini kita udah bisa apa ya istilahnya alasan yang memperkuat gitu kenapa kita menggunakan Poisson. Dan kemudian kalau untuk rata-rata frekuensi mutasi per basa nitrogen dalam satu sekuens DNA itu adalah 8,16 kali 10 pangkat negatif 4. Sangat-sangat kecil ya ini. 8 kali 1,6 kali 4. Jadi kayak rata-rata terjadi mutasi per per apa namanya? Per basa nitrogen gitu dalam dalam satu ruang sampel itu hanya 8,16 kali 10 kali 4. Itu kan berarti jelas gitu bahwa Poisson itu dimudahkan untuk menghitung kecepatan mutasi dan keakuratan yang tinggi karena ya itu tadi karena peluangnya itu kan sedikit kayak gitu. Nah, untuk soal yang ketiga itu ada kita perlu mencari gitu berapa persen dokter yang memiliki penghasilan kurang dari 200.000 dolar ini ya. Less than 200.000 dolar. Kemudian berapa persen yang penghasilannya itu di antara 280.000 dolar dan 320.000 dolar. Apa yang kita ketahui bahwa penghasilan pada dokter itu berdistribusi normal, nih normally distribute dengan 25 persennya itu kurang dari 280.000 dan 25 persennya itu sisanya lebih dari 320.000. Untuk caranya berarti kita kan punya ini ya, kita punya data yang kita punya dulu itu kita punya untuk P yang dia kurang dari 180 itu adalah 25% peluang atau 0,25 ini peluangnya gitu. Kemudian untuk peluang yang dia lebih dari 320 itu juga 25% atau 0,25. Bener gak? Bener. Kemudian um, ini kita buat apa namanya kita buat ini ya grafik bell. Nah, kira-kira kayak gini. Kemudian di sini 0, di sini apa? 180, di sini kira-kira 200, di sini 280 dan di sini 320 ini persebaran gitu. Kita tahu, kita punya data yang ini ya. Ini tuh besarnya adalah 0,25. Kemudian punya ini juga, ini besarnya 0,25. Kita perlu mencari yang ini 280, 320 dan 200 ke belakang. Nah, karena ini berdistribusi normal, maka kita perlu mencari yang namanya nilai Z, yaitu variabel random dikurangi
rata-rata per standar deviasi. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita lihat nih, dua data yang kita punya ini sama ini. Kita lihat, kita kan di sini akan menggunakan distribusi Z yang aksiranya itu ke kiri. Nih kan, aksirnya ke kiri. Maka, kita perlu lihat apakah nilai 0,25 itu nilai peluangnya itu sudah hasil aksiran ke kiri, kayak gitu. Jadi 0,25 itu hasil yang di tabel ya. Jadi untuk 180, oh oke. Karena dia asalnya ke kiri nih ya, hasilnya ke kiri, maka sesuai. Kemudian kalau misalnya yang arsirannya itu di apa? Di 320 itu kan dia di ini ya, apa namanya? 320 ini kan dia ke kanan gitu ya. Kalau susah tadi ke kiri udah sesuai, sisa itu ke kanan. Jangan tadi kita punya apa? Kita punya kan ini kan ke kiri. Jadi kita perlu mengurangi dengan satu gitu supaya kita menghasilkan hasil yang di kiri kayak gitu. Berarti untuk yang 320 itu adalah uh, ini 1 dikurangi 0,25 alias berapa? 0,75. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai Z untuk 180 berapa, nilai Z untuk 320 itu berapa. Karena kan ini bukan nilai Z ya. Mana ini bukan nilai Z. Jadi berapa untuk 0,25 itu Z-nya. Kita cari nih. Berarti ini Z-nya adalah, dan yang ini Z-nya itu adalah berapa? Untuk 0,25, terlihat mana 0,25? Oh ini 0,25 itu kan misalkan di antara ini 0,2546 dan 0,2514. Berarti tengah-tengahnya gitu ya. Berarti di situ kita dapat 0, negatif 0,6, terus antara negatif 0,6 dan 0,7. Ini nih, nih sama ini. Nah, berarti nilainya berapa? Nilainya itu adalah 0,675. Ya enggak? Ya, negatif 0,675. Karena apa ya? Karena kan selisihnya kayak tengah-tengahnya gitu loh. 0,675 gitu. Antara 0,6 dan 0,7 kayak gitu. Nah, berarti hasilnya negatif 0,675. Sedangkan untuk yang nilai Z yang 0,75 kita lihat mana 0,75. 0,75 itu eh, ini ya, 0,7486 sama 0,7517. Nah, ini kan antara 0,675 juga kan? 0,6 dan 0,7. Nah, oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau ini, oh ini maaf, yang ini tadi kita ada kesalahan ya. Nah, yang ini itu kita pakainya sama yang sebelahnya, karena kan kalau 0,2546 sama 0,25 kan kayak dia itu lebih lebih mendekati 0,514 sama 0,2483 gitu untuk kan 0,25 yang itu. Jadi tadi salah, tapi hasilnya benar gitu. Heeh, hasilnya salah, berarti kita pakai yang ini. Maaf. Nah, yang ini. Nah, ini benar nih. Ini apa tadi 0,675. Kalau yang tadi ini negatif, yang ini adalah positif 0,675. Nah, 0,675. Kita tahu kita punya nilai X, kita punya nilai Z, kita tinggal masukkan rumus. Gitu. Untuk yang A, itu berarti Z-nya itu 0, negatif 0,675 sama dengan X-nya 180 dikurangi ini per. Nah, untuk yang B itu 0,675 sama dengan 320 dikurangi kita per. Nah, ini kawan kita kalikan ya. 0,675 dikali ke atas sama dengan 180 dikurangi. Nah, kemudian untuk ini 0,675 sama dengan 120 dikurangi. Nah, kayak gini. Kemudian untuk caranya kita lanjutkan di selanjutnya. Kayak gini berarti kita tinggal eliminasi ya. Itu sangat-sangat mudah. Negatif 0,675
675 sama dengan apa tadi? 180 dikurangi mu per 0,675. Ini ada datanya di kelupaan. Ya, theta negatif 0,675. Nah, 0,675 320 dikurangi. Nah, kita eliminasi, kita apakan? Tambahkan aja kan hilang ini kan, kalau tambahkan kan ini hilang. Berarti kita punya di sini 0, di sini berarti 500 min 2. Nah, kemudian berapa nih? Kita punya nilai rata-ratanya, berarti kalau kayak gini adalah 250. Nah, kita punya rata-rata, cari nih standar deviasinya berapa? Kita pakai salah satu, mungkin kita pakai ini gitu ya. Kita pakai negatif 0,675 sama dengan 180 dikurangi 250. Berapa? 180 kurang 250 itu adalah negatif 70. Negatif 0,675 negatif 70. Nah, berarti kita sama dengan negatif 70 per negatif 0,675. Berapa? Hasilnya itu adalah 103,7. Nah, 103,7 nilai untuk deviasi. Nah, kita tahu berarti kita apa? Kita gampang dong. Kita sekarang tinggal nyari ini. Yang kurang dari 200 berapa, yang antara 280 dan 320 itu berapa, kayak gitu. Untuk soal yang A gitu, soal yang A itu kan berarti peluangnya untuk dia kurang dari 200 ya. Jadi tinggal kita masukkan aja X-nya Z sama dengan berapa, X-nya 200 kurangi 250 per datanya 103,7. 103,7 ini hasilnya adalah berapa? Negatif 50 per 103,7. Hasilnya adalah negatif 0,482. Nah, ini kita lihat di sini nih. Yang negatif 0,482, negatif 0,4, negatif sama 0,8 ya, 0,8. Berarti lah 0,3156. Nah, berarti kita dapatkan nih peluang si dokter-dokter itu gajinya, penghasilannya itu kurang dari apa namanya? Kurang dari 200.000 dolar itu adalah 0,3156 atau 31,56%, kayak gitu. Kemudian untuk soal yang B dimintanya adalah apa? Peluang antara gaji itu antara 200 ya. 280 sampai 320 gitu. 320. Benar gak ya? Nah, 380 320 benar. Maka kita apa? Kita akan pengurangan Z 320 dikurangin Z 280. Berarti 320 dikurangi 250 per apa tadi, 103,7. Nah, dikurangi 280 min 250 per 103,7. Nah, ini hasilnya berarti kesimpulan dari 250 itu adalah 70 per 103,7, dan sini adalah 30 ya per 103,7. Ini berapa nih? 70 130,7 adalah 70 per 103,7. Nah, 0,675 sama kayak tadi ya. Kurangi berapa ini? 30 per 103,7. 0,289. Nah, kita perlu ini berarti berapa nilainya ya? Nilai P-nya gitu lah, nilai persen peluang. 0,675.
0,675 berarti 0,6 0,75 berarti di sini. Berarti di tengah-tengah sini lagi ya, berarti 0,75. Ya kan? Berarti kan kita udah ngitung. Jadi tengah-tengah ini kan 0,75. Jadi ini 0,75% gitu ya. Dikurangi 0,289 itu berarti kita cari nih distribusi Z-nya berapa. 0,2 sama 0, ini 0,09 ya. Ini mungkin data tabelnya kurang tapi nilainya itu 0,6141. Nilainya itu bisa dicek mungkin teman-teman. Nilainya adalah ini. Nah, nah berarti kita dapat nih 0,6141 atau berapa? Persenan aja ya, biar sama. 61,4%. 61,41%. Iya, 61, ya, 61,41%. Ini adalah berapa? 75 dikurangi 61,41. 13,59% atau 13, ini approximately ya, 13,6%. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa kok kita kurangi 320 sama 280-nya? Kenapa nggak ditambah? Kenapa nggak yang lain? Karena apa ya? Kita lihat, karena kita distribusinya itu adalah asiran ke kiri. Berarti untuk menentukan antaranya ini ya, saya kasih coba warnanya beda. Untuk menentukan di nomor apa antara ini ya, berarti kita perlu menentukan ini ya. Perlu menghitung asiran ke kanan, asiran ke kiri dari 320 itu berapa? Dari ini 220 ke sana ini berapa dikurangin 280 ke sana hasilnya. Berarti kan kalau ini kurang ini kan berarti kan hasilnya adalah sisanya ini kan tengah-tengah ini. Itulah mengapa kita perlu mengurangi seperti ini dan kan hasilnya ini. Jadi uh, untuk nomor 3 jawabannya yang persen dokter mendapatkan gaji kurang dari $200.000 itu adalah 31,56% dokter ini nggak kelihatan 31,56% dokter dan untuk yang gaji di antara 280.000 dan 320.000 adalah 13,6%. Ini tabelnya tadi. Ya, ini untuk apa off record aja yang 1% karena ternyata nggak cukup slide-nya. Nah, kemudian sekian untuk presentasi biosastika yang saya. Semoga bermanfaat. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.